Yo Gadgeteers, Galaxy Z Fold 5 telah hadir. Form factor yang diusung yaitu hybrid antara phone or tablet ini masih menjadi personal preference gue. Walau jujur ya, Z Flip 5 dengan peningkatan cover screen-nya pun sangat menarik. Cuma gue pribadi memang anaknya masih function over form banget. Alias fungsi dan kegunaan jauh lebih penting buat gue daripada sekedar tampil keren. Walaupun gue suka banget sama Z Fold 5, membuat video ini sebetulnya rada sulit buat gue tanpa beresiko terlalu repetitif dengan video Z Fold 4 tahun lalu. Karena mayoritas dari yang ditawarkan di Fold 4 dan Fold 5 sebetulnya sangat mirip di atas kertas. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang terkesan kecil namun subjectively buat gue menarik dan bisa bikin pull the trigger untuk menggunakan Fold 5. Karena kemiripan inilah gue encourage kalian untuk nonton review Fold 4 dan Fold 3 K2G yang komprehensif banget. Gue udah menggunakan Galaxy Z Fold 5 selama 2 minggu ya. Dan sebagai pengguna Z Fold 4, gue bakal share real experience-nya ke kalian. Let's go! Alright, dear Galaxy Z Fold 4 users, please stop asking me harus upgrade atau enggak. Yang kalian pegang sekarang udah bagus banget. Peningkatan sih jelas ada, tapi ya secara subjektif as a former Fold 4 user gue apresiasi peningkatan-peningkatan itu karena untuk penggunaan harian jelas terasa ada perubahan. Jadi balik lagi ya ke preferensi kalian. Dan kalau kalian previous Fold user, Fold 3 ke bawah jelas akan ada rasa upgrade yang cukup signifikan. Yang paling berasa dari Fold 4 ke Fold 5 buat gue adalah comfortableness dalam genggaman, terutama dalam keadaan tertutup. Ada beberapa perubahan yang berpengaruh pada hal ini. Pertama, improvement dari segi hinge atau engsel. Engsel yang baru membuat nggak ada lagi celah antara layar dalam keadaan terlipat. Jadi kalau dulu bentuknya rada kayak wedge atau bahasa Indonesianya baji dengan sisi engsel yang lebih tebal sedikit dari sisi satunya, sekarang hampir fully flat. Kenapa gue bilang hampir? Karena sebenarnya masih ada nih celah dikit banget, which noticeable kalau diteliti. Hal kedua adalah beratnya yang lebih ringan sedikit. Bedanya 10 gram, which on paper mungkin nggak banyak kan ya, tapi ketika digabungkan dengan dimensi yang lebih compact, sekian milimeter, serta bentukannya dalam keadaan folded yang lebih normal, menghasilkan overall usability satu tangan yang lebih compact dan nyaman. Nggak percaya? Jalan aja ke toko Samsung terdekat, coba pegang dan pakai handphonenya dengan satu tangan. Gue sih semakin jarang ya pakai handphone ini dalam keadaan unfolded, unless memang butuh screen estate yang lebih luas. Goal utama dari Samsung sejak awal gue rasa semakin terwujud di Fold 5 ini. Mereka tuh ingin menggait orang-orang yang kayak gue gini ya, yang sebenarnya suka handphone compact namun tetap butuh screen estate luas sesekali. Fold 4 sebenarnya udah mulai lebih nyaman dalam keadaan folded, namun Fold 5 lebih nyaman lagi. Satu lagi perubahan datang dari satu add-on yang sebetulnya kalau bundle dalam paket penjualan standarnya itu bakal keren banget. Nih, S Pen dan case-nya. S Pen-nya sekarang lebih tipis ya, sehingga muat di case model barunya yang juga semakin tipis. Nggak ada lagi bump-bump yang mengganggu di S Pen case-nya. Lagi-lagi a win buat yang suka pakai Fold 5 dalam keadaan folded. Buat yang pengen tahu, S Pen sebelumnya bisa kok dipakai di Fold 5. Selain kenyamanan dari desain, ada satu hal lagi di Fold 5 yang lumayan ngaruh buat pemakaian gue. Screen brightness. Sebagai orang yang sering banget pakai Fold series ketika sambil mobile sejak dulu, Fold 5 yang punya peak brightness di 1750 nits ketika play HDR content dan 1200 nits buat konten biasa, make sense banget. Essentially ini sama brightnya dengan layar S23 Ultra. Mungkin kalau di S23 Ultra rada overkill brightness segini, tapi di seri Fold, di mana layar dalamnya itu sangat reflektif, extra brightness sangat membantu. Nah, selain kedua itu, perubahan yang hadir nggak banyak dibanding Z Fold 4. Overall design mirip, size dan spek layar luar dalam mirip, proteksi layar depan serta bodi belakang kena upgrade sih dari Gorilla Glass Victus Plus ke Victus 2, tapi gue nggak tahu bedanya apa.
crease atau lipatan atau cekungan di layar masih ada, walau rasanya sekarang sedikit lebih baik, terutama ketika disentuh. Loh bang, tapi kan SoC-nya kena upgrade bang. Well, betul ada peningkatan on paper, tapi lagi-lagi kalian nggak akan notice perbedaan yang signifikan antara keduanya karena 8 Plus Gen 1 Default 4 pun sudah sangat bagus, dimana itu adalah lompatan yang jauh dari Snapdragon 888 Default 3. Secara performa gue melihat ada peningkatan secara benchmark ya, cuma in reality day to day-nya 11-12 aja. Kalau ada satu perbedaan yang gue rasakan adalah performance drop ketika berada di cuaca panas yang lebih terjaga sekarang. Ketika gue jalan-jalan di Korea kemarin, dimana lagi diserang heat wave yang panas banget, gue gak merasakan ada penurunan performa yang signifikan di Fold 5. Nah, kalau di Fold 4 tuh gue inget masih ada kalau sepanas itu. Most likely karena efisiensi SoC yang lebih baik serta implementasi vapor chamber cooling yang lebih baik, yang Samsung klaim naik hingga 38%. Sebetulnya ada peningkatan efisiensi daya yang seharusnya datang dengan upgrade SoC ini. Namun, kalau kalian kayak gue yang sering di outdoor akan merasakan perbedaan yang gak signifikan. Ini karena overall brightness layarnya tadi yang lebih cerah. Brighter screen equals to more battery consumption. Simpelnya ekstra daya dari efisiensi 8 Gen 2 dipakai buat powering layarnya yang lebih bright tadi. Hasilnya, battery life-nya nggak jauh beda. Cuma, kalau kalian lebih banyak pakai di indoor, ya harusnya peningkatan efisiensi baterainya akan lebih berasa. Selama 2 minggu ini, average SOT gue dalam range 5-6 jam dengan baterai 4400 mAh-nya. Nah, sama juga tuh ya, ukuran baterainya sama yang sebelumnya. Gue berharap kedepannya di-improve melalui software update supaya lebih efisien konsumsi baterainya. Namun, sebetulnya, seperti gue pernah bilang di video Fold 4, nyalain aja tuh Light Performance Mode kalau lagi memang butuh extra battery life. Itu nggak jauh ya perbedaan secara performa, tapi bisa nambah extra screen on time sampai 45 menitan. Soal charging masih mentok di 25 watt. Masih sama. Dari kosong sampai full bisa diisi dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Tergolong pelan ya untuk smartphone masa kini. Masuk ke kamera. Lagi-lagi on paper nggak ada perubahan yang signifikan dari Fold 4. Main kameranya memakai ISOCELL GM3 50 megapiksel dengan OIS. Telenya 3x 10 megapiksel dengan OIS juga, ultrawide-nya 12 megapiksel. Selfie kameranya di cover screen-nya 10 megapiksel dan yang di layar utama masih under display kamera yang sama, yaitu 4 megapiksel. All in all, setupnya sama, kecuali satu. Image signal processor di Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang udah punya cognitive image signal processor yang mampu mengenali objek case by case dan mengimprove hasilnya. Nah, hasilnya seperti apa? Surprisingly di beberapa situasi bisa lebih baik dari S23 Ultra untuk urusan skin tone dan karakter detail yang lebih natural. Analisa gue ini karena Samsung udah lebih paham tuningan sensor Gen 3 di Fold 5 dibanding HP2 yang totally new di S23 Ultra. Nah, di kondisi good lighting, hasil setup kamera di belakang nggak perlu diragukan lagi. Soal detail dan dynamic range bagus, warnanya eye pleasing namun nggak terlalu gonjreng, hiduplah warnanya intinya. Di low light main kameranya masih bagus ya. Untuk ultra wide dan telenya jelas berasa ada degradasi karena sejatinya punya bukaan yang lebih sempit. Perlu gue sampaikan, jarang banget gue melihat misprocessing di fotografi. Cuma ada memang beberapa scene tertentu di mana ada white fringe di pinggir-pinggir objek ketika AI mencoba ngeboost objek untuk match dengan background melalui HDR. Soal video, segala hal baik di S23 Ultra diboyong ke sini. Dari stabilisasi yang bagus, image quality yang baik, resolusi 8K yang bagus, tapi sejujurnya gue nggak pernah pakai ya 8K ini. Sampai mic yang jernih. Oke guys, gue lagi ada di Wonjusa Temple, dekat tempat gue tinggal di daerah Gangnam. Keren ya, ini bener-bener temple yang adanya di tengah kota. Masih ada temple yang tradisional kayak begini. Gue pede banget ya menggunakan Fold 5 untuk kebutuhan content creation seperti di S23 Ultra kemarin. Seperti kalian udah sering lihat di Reels IG K2G akhir-akhir ini. Satu yang disayangkan secara versatility memang belum sekece S23 Ultra. S23 Ultra punya zoom range yang lebih baik serta ultra wide video yang bisa 60 fps. Di Fold 5 belum bisa. Telenya aja bisa loh padahal 4K 60. Semoga nextnya ultra wide-nya juga bisa ya. Untuk kamera selfie, sejujurnya gue jarang banget ya pakai kamera selfie, kecuali untuk video call.
Karena buat foto-foto dan record video, gue lebih sering menggunakan kamera belakang dengan menyalakan cover screen viewfinder untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi selfie-nya ya sebenarnya bagus-bagus aja, no complaints dari gue. Paling yang disayangkan under display kameranya nih yang masih belum ada peningkatan. Kok gimana ya, gue kayaknya prefer nggak usah pakai under display kamera deh di layar utama. Nggak apa-apa, hole punch kamera biasa aja tapi kualitasnya bagus gitu. Gimana menurut kalian? Drop komen ya di bawah. Untuk software, out of the box, Fold 5 datang dengan Android 13 One UI 5.1.1. Daripada gue ngulang-ulang tentang software features lini Fold, basicnya udah lahir semua kok di Fold 3. Segala kapabilitas untuk multitasking seperti split screen di layar besar yang asik, lalu pop-up window yang bisa sekaligus 5, flex mode, taskbar yang mulai hadir di Fold 4, semua udah pernah dibahas di video review Fold sebelumnya. Link ke semua itu udah gue taruh di deskripsi. Nah, yang baru di sini kita bisa menyiapkan hingga 4 recent apps pada bagian taskbar untuk kerja yang lebih efisien. Intinya, dari berbagai foldable phones dengan form factor seperti ini yang udah pernah kami coba, software experience di lini Galaxy Z Fold masih menjadi yang terbaik. Soal update schedule dan komitmen juga sama. Sejauh ini tiap bulan ya, hampir selalu on time dapat firmware update yang biasanya banyak fix hal-hal yang kurang. Lalu dijanjikan juga update major version Android selama 4 kali dan security patch 5 tahun. Oh ya, jangan lupa ya, kalau kalian suka ngoprek dan pengen nyobain fitur-fitur terbaru yang belum dimasukin Samsung ke handphone-handphonenya, download Good Lock dari Galaxy Store. Di situ udah ada beberapa modul-modul yang berguna, yang dimana masing-masing bisa mengimprove experience Galaxy phones kalian. Untuk Fold 5 ini, yang gue install ada theme park untuk customization home screen, terutama icons ya. Terus juga multistar untuk experience multitasking yang lebih goks lagi. Penting banget nih multistar, especially untuk pengguna lini foldable ya Samsung. Sebagai contoh, di multistar kita bisa maksa semua app tanpa terkecuali untuk bisa continue app-nya ketika kita lipat maupun buka layarnya. Kalau di settingan display biasa kan ada ya beberapa yang nggak bisa tuh. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui tentang Samsung Galaxy Z Fold 5. RAM-nya 12GB LPDDR5X, storage-nya ada pilihan 256, 512 sampai 1 TB, UFS 4.0. Ini udah IPX8 yang artinya water resistant hingga 1,5 meter selama 30 menit tapi tidak tahan debu. Stereo speaker dan haptics-nya bagus, flagship grade, support wireless charging dan port USB-C-nya udah USB 3.2. Alright, Samsung Galaxy Z Fold 5, current Fold 4 users. Unless kalian memang punya upgrade schedule setahun sekali, menurut gue nggak urgent untuk up ke Fold 5. Tapi, sebagai mantan pengguna Fold 4 yang cukup lama, gue ngerasain experience yang lebih nyaman pakai si Fold 5 ini. Sementara, buat kalian yang masih di Fold 3 atau sebelumnya, Fold 5 adalah refined version dari Fold 4 dengan kenyamanan yang diberikan dari hinge-nya. Overall form factor yang lebih compact dan ringan juga. Lalu usability layar di outdoor dengan harga yang sama persis dengan launch price Fold 4 dulu. Kalian akan merasakan upgrade yang mateng. Nah, buat yang baru kepingin masuk ke foldable phones dan kalian kayak gue yang tipenya mentingin fungsi di atas gaya, Galaxy Z Fold 5 worth to buy. Ya gimana nggak worth it? Wah, nggak punya saingan juga di Indonesia. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.